Selamat datang di FEB Talk, podcast yang menarik dan informatif dipersembahkan oleh BEM FEB UM 2021. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Temu FEB Talk bersama aku Zidan sebagai host kali ini yang akan memandu podcast. Tentunya eksklusif bersama internal yang bakalan bertukar sudut pandang dan juga sharing mengenai proses kreatif dan juga inovatif dari mereka. Di kesempatan yang kali ini, di podcast yang luar biasa, di venue yang juga luar biasa, di kantin tercinta kita ini, kita akan membahas kembali mengenai salah satu departemen yang ada pada BEM FEB UM. Tentunya bersama narasumber-narasumber yang spesial juga pastinya. Oke. Mungkin untuk awalan bisa langsung saja perkenalan pada dua gadis-gadisku ini. Diperkenalkan namanya atau mungkin juga sebagai apa di departemen tersebut. Silakan. Oke, halo Kak Zidan. Halo. Oke, mungkin dari aku dulu atau dari Tiara? Oke, perkenalkan aku Alda Dinda Oktaviana, bisa dipanggil Alda. Aku dari Divisi Pengembangan Internal Departemen PSDM BEM FEB UM 2021. Oke, halo, perkenalkan namaku Tiara Putri Zahira, biasa dipanggil Tiara, dari staf dari PSDM Divisi Kesejahteraan Anggota. Oke, jadi dua narasumber kita kali ini sama-sama dari Departemen PSDM pastinya. Mungkin sebelum kita memasuki bahasan-bahasan selainnya, mungkin bisa di sekedar intermezzo aja. Kira-kira mungkin ada kesibukan apa, ada aktivitas apa di luar. Kalau dari aku ya, kalau dari aku saat ini lagi sibuk rapat-rapat. Biasalah anak Rapat. organisasi Rapat ya terus kan, ya? rapat terus. Nggak sholat. Sholat dong, sholat tetap. Itu yang utama ya. Yang utama. Sama sih, Sama. semua anak BEM tuh kesibukannya satu, rapat. Selain kuliah, Udah makanan sehari-hari ya, rapat ya. Iya. Jadi selain nasi ya. selain nasi. Jadi bener. makanan pokoknya selain nasi adalah rapat. Rapat. Oke, mungkin karena tadi juga udah perkenalan, Mbak Alda ini dari divisi kesejahteraan anggota. Pengembangan internal, Mas. Pengembangan internal, dari pengembangan internal, dan juga Mbak Tiara dari kesejahteraan anggota, yang mana dua divisi ini tercakup di suatu departemen, yaitu Departemen PSDM. Mungkin bisa dijelaskan dulu sih kira-kira apa sih Departemen PSDM itu? Ya, jadi Departemen PSDM itu kepanjangan dari pengembangan sumber daya manusia. Dan di dalam PSDM itu ada dua divisi. Yang pertama divisi kesejahteraan anggota, kemudian yang kedua ada pengembangan internal, seperti itu. Oke, ada tambahan mungkin dari Alda? Oke, mungkin tadi sudah dijelaskan sama Tiara kalau di PSDM itu ada dua divisi. Yang pertama ada divisi pengembangan internal, yaitu tugas dari divisi pengembangan internal sendiri adalah untuk merangkul, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di internal, secara internal BEM FEB UM kayak gitu. Terus untuk divisi yang kedua, kesejahteraan anggota ini dia sebagai mediator di antar anggota BEM seperti itu. Oke, jadi Departemen PSDM ini gambarannya mengurusi lah segala sesuatu tentang internal BEM sendiri ya. Iya, benar Gampangnya banget. seperti itu ya. Ini sih mungkin di suatu departemen kan ataupun organisasi kan ada yang namanya strukturalnya. Mungkin bisa dijelasin juga strukturalnya dari yang pertama, dari siapa kepala departemennya, terus sekretaris departemennya siapa. Mungkin bisa dikenalin juga. Ya, jadi dari departemen kita itu ada ketua departemen yang bernama Kak Wenda. Kemudian Kak Wenda. Jadi untuk sekretaris departemen kami itu ada Kak Rafika. Kemudian setelah ketua departemen dengan sekretaris departemen ada juga ketua divisi. Yang pertama itu pengembangan internal ada Mas Alfandi. Kemudian anggotanya ada Mbak Alda Saya sendiri. kemudian ada Leana dan Rory, seperti itu. Kemudian untuk kesejahteraan anggota itu ketua divisinya ada Mas Zidan, kemudian anggotanya ada Alfian dengan saya sendiri Tiara. Berarti itulah ya struktural dari Departemen PSM sendiri. Ini sih
sekalian ngetes aja, mungkin sama bisa dijelasin sama teman-teman yang ada di rumah yang mungkin nonton podcast ini, apa sih tupoksi dari Departemen PSDM selain yang tadi dijelaskan secara umumnya ya, tupoksi mendetailnya itu apa sih? Oke, mungkin untuk tupoksi dari Departemen PSDM sendiri itu bertanggung jawab atas kualitas internal untuk mewujudkan BEM FEBUM yang profesional serta membangun kekeluargaan di dalam BEM FEBUM itu sendiri. Terlihat sangat apalan ya. Hafalan banget ya. Enggak loh. Diliatin bapaknya. Diliatin bapak. Salah. Jadi itu tadi ya tupoksi dari Departemen PSDM sendiri itu intinya membangun kekeluargaan dan juga menjaga profesionalitas di dalam internal BEM FEBUM sendiri. Selain tupoksi itu kan juga harus ditunjang sama program kerja kan. Kira-kira program kerja dari Departemen PSDM sendiri itu apa aja? Mungkin bisa dijelasin kayak per divisi antara program kerja yang secara agenda maupun yang memang program kerja secara besar. Oke, untuk program kerja dari PSDM sendiri itu ada dua program kerja yang besar. Yang pertama ada LKMO atau latihan kepemimpinan manajemen organisasi. Kemudian untuk yang kedua ada LKMMTD, latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar. Jadi untuk program kerja yang besar tuh ada dua itu. Untuk agendanya mungkin Mbak Tiara. Jadi untuk agenda dari PSDM sendiri itu kita ada banyak banget agenda loh. Yang pertama itu ada birthday greeting, terus ada PPKM, terus ada BEM Adventure, terus ada makrab juga, terus abis itu ada BEM 17-an, terus ada ya ada buku curhat juga, Bukcur ya kan. Terus ada apa lagi selanjutnya? Apalagi ya, banyak ya Bu. Ada banyak pokoknya yang udah kita lakuin gitu di PSDM. Banyak banget. Agenda dari PSDM sendiri supaya bisa menunjang atau menuju lah internal yang diharapkan memang harus ditunjang sama kegiatan yang banyak. Benar. Jadi berkaitan sama itu sih mungkin supaya tercapai tujuan itu kan juga harus ditunjang juga sama SDM-nya ya. Kira-kira ada ini enggak gambaran misalkan tahun depan ada yang pengen masuk PSDM atau gimana, kriteria masuk ke Departemen PSDM sendiri itu seperti apa? Kalau itu bisa ditanya langsung ya ke Mas Wendat sebagai mungkin bapaknya kadep bisa kita. membantu. Ke Bapak Kadep. Uraan kata Wenda. Iya benar, itu benar banget, itu kriteria utama Iya, untuk masuk benar, di benar. Departemen PSDM, uraan. Ya tapi kalau menurut aku pribadi mungkin untuk masuk PSDM itu harus humble ya kan. Pertama bisa merangkul. bener. Terus habis itu profesional ya kan. Iya, karena di balik uraannya anak PSDM itu sebenarnya tugas utama kita adalah untuk merangkul dari teman-teman. Jadi ya mungkin salah satu kriterianya seperti itu yang bisa membantu merangkul teman-teman dari anggota BEM kayak gitu. Jadi uraannya nggak sekedar uraan ya? Iya benar, Uraannya ada juga tujuannya. Ada tujuannya ya, harus Bener ya? kompeten juga. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan lainnya. Karena Alda sama Tiara sendiri kan udah setengah periode lebih sama teman-teman di BEM kan, khususnya juga di Departemen PSDM. Kira-kira ada nggak sih tipe-tipe anak-anak PSDM yang mungkin jarang diketahui sama anak-anak yang lain? Misalnya ngapain, misalkan kalau di forum kelihatannya ini tapi kalau misalkan lagi kumpul tuh anaknya gini ada. Tipe-tipe anak PSDM yang nggak diketahui sama anggota yang lain. Apa ya? Kayaknya anak PSDM satu jenis semua. Jadi Uraan semua. Uraan semua. Tapi tetap kompeten pasti. Iya, ya benar. kan? Berarti emang anak-anak PSDM itu ya terlahir apa adanya ya? Iya, Nggak ada terlahir yang apa ditutupin adanya. ya? Benar, Nggak ada yang ditutupin, benar. Cetakannya udah gitu. Cetakannya udah gitu, nggak boleh Cetakannya sakit udah hati gitu. pokoknya Iya, kalau pokoknya. masuk PSDM. Yang Aman. jelas kita bercanda ya kan, Iya. nggak serius. Mantap. Nah, kira-kira anak PSDM tuh SP nggak sih? Apa tuh SP? Solid tuh? banget. Oh, SB solid banget. Solid banget. Iya ya. Kalau di departemen lain mungkin solid aja. Kalau Iya, Oh, kita iya. solid banget. Kalau kita SA ya? iya SA, SA. Kita SB. SB. Solid banget. SB. Oh, mungkin itu aja sih pertanyaan-pertanyaan untuk segmen yang pertama ini. Mungkin bisa lanjut lagi ke segmen selanjutnya di segmen kedua. Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah
nyempetin buat nonton. Terima kasih juga udah nonton di segmen pertama. Kita masuk sekarang di segmen kedua yang mungkin pertanyaannya itu mengenai lebih ke cara-cara PSDM sendiri dalam melakukan tugas dan fungsinya di BEM sendiri. Jadi karena di tahun ini semua program kerja dan juga kegiatannya kan juga terhalang oleh pandemik sendiri kan. Pastinya berbeda lah dibandingkan kita bekerja secara langsung dengan artian berhubungan fisik secara langsung. Kira-kira gimana sih caranya untuk teman-teman PSDM sendiri itu bisa tetap merangkul teman-teman yang lain? Dalam artian teman-teman yang memang nggak bisa bertemu secara langsung gitu. Ada nggak? Mungkin dari Tiara ada? Iya, sebenarnya aku ada pengalaman juga ya. Kan aku waktu itu beberapa waktu lalu belum bisa ke Malang kan, karena pandemi kayak gini nggak dibolehin sama orang tua. Nah mungkin dari cara-cara Mas Mbak yang udah kalian ajarkan itu bisa dengan cara mungkin kayak mendekatkan diri dengan mereplay story, itu bisa banget buat kita jadi lebih dekat gitu loh, walaupun beda jarak. Terus kalau misalnya rapat itu kayak gak terlalu serius-serius banget gitu loh, maksudnya tetap ada bercanda-bercandanya, ada waktu seriusnya juga ada. Itu sih menurut aku. Iya, jadi balik lagi kita kan nggak bisa memaksakan seluruh anggota BEM itu untuk ada di Malang. Jadi mungkin ada yang kehalang atas izin orang tua atau mungkin memang di luar Pulau Jawa. Di masa pandemi ini kan susah banget ya Kak gitu. Jadi ya salah satu caranya mungkin dengan kita mengadakan rapat hybrid. Jadi untuk yang di Malang bisa datang offline, terus untuk yang luar Malang kita tetap menyediakan dengan ya berbagai teknologi yang ada sekarang kayak gitu. Itu sih mungkin. Ada tambahan mungkin ya? Ada. Nah kita kan juga ada agenda buku curhat. Nah, iya, benar, jadi mungkin apabila dari teman-teman BEM itu ada resah atau keluhnya gitu, itu mereka bisa banget cerita di buku curhat. Kemudian nanti dari kita evaluasi dulu, baru kita omongin ke kadep, sekdep mereka yang bersangkutan, seperti itu. Jadi emang agak tricky ya kalau kita bilang mentreatment anggota secara hybrid. Ada tips and trick khususnya. Mungkin ini sih terkait buku curhat tadi. Kira-kira kalau misalkan teman-teman emang pengen curhat, itu caranya gimana sih? Biar apa ya? Kan kadang kan curhat tuh masalah ranah private ya. Jadi nggak pengen curhatannya itu mungkin nggak diketahui sama pihak lain. Nah, sebagai PSDM sendiri yang emang menampung semua itu, apakah emang curhatannya juga dikit buat teman-teman sendiri dan cara mengevaluasinya gimana? Oke, mungkin karena itu salah satu agenda dari divisi aku, pengembangan internal. Untuk sistemnya buku curhat itu karena kita sekarang sistemnya hybrid ya, jadi kita menyediakannya tuh dalam bentuk Google Form yang bisa diisi oleh seluruh anggota BEM. Dan untuk masalah privasi itu, jadi kita yang mengisi buku curhat itu bisa tanpa nama gitu, jadi bisa hanya sekedar curhat aja, tapi kita juga bisa ngisi nama juga kayak gitu. Terus nah dari buku curhat itu dari Departemen PSDM sendiri berkewajiban untuk mengevaluasi, untuk menyampaikan keluh kesah itu mungkin bisa dari ke bapak ibunya dulu, dari kadep sekdepnya dulu, kemudian bisa kita evaluasi ke anak-anaknya juga, ke orang yang melakukan curhat itu kayak gitu. Seperti itu ya, maksudnya nggak bisa dibuka ke departemen lain lah kan? Iya, nggak bisa. Berarti kalau gitu berhubungan sama cara teman-teman PSDM dalam mengevaluasi kinerja dari teman-teman sendiri, alurnya itu seperti apa sih? Cara pendekatannya itu seperti apa? Untuk alur pendekatannya ya mungkin kita ya dari buku curhat itu kita kan bisa tahu gitu, mungkin satu anak ini punya masalah apa, dia butuh apa sekarang kayak gitu. Nah dari situ kan kita bisa tahu mungkin oh dia sekarang lagi banyak masalah, makanya dia jarang ada di BEM, dia punya kesibukan misalnya kerja kayak gitu kan, atau iya organisasi lain. Nah dari situ kan kita bisa tahu, kita bisa memaklumi kalau misalnya dia tiba-tiba menghilang atau apapun kayak gitu. Terus ya, pendekatan secara hati ke hati. Iya benar banget. Pendekatan fisik ya. Misalkan ada masalah langsung digebukin. Oh bukan. Kita Itu tidak seperti itu. Iya itu. Jadi emang lebih ke hati ke hati. Iya. Nanti kita ditangkap polisi kalau kayak gitu. Oh enggak ya, enggak. Jangan. Jangan tangkap polisi. Ini sih pertanyaannya. Kira-kira kalau secara persentase ya,
untuk sejauh ini keberhasilan menurut Alda sendiri sama Tiara sendiri deh. Jadi menurut sudut pandangnya sendiri, keberhasilan PSDM dalam melaksanakan tugasnya itu berapa persen sih? 90. Kalau dari 99. Berapa? 90 sih, karena kan kita masih ada beberapa waktu lagi sampai periode kita selesai. Oke, karena belum selesai Belum mungkin ya. selesai. Mungkin 99,99 karena kesempurnaan hanya milik Allah gitu. Iya benar sekali. Masya Allah. Masya Allah. Berarti emang 90 mendekati sempurna ya? Iya, mendekati sempurna. Harus sempurna ya. Harus sempurna. Harus. Bukan sombong ya itu ya? Bukan sombong Bukan, sih. bukan. Ya agak pamer aja Agak sih. pamer aja. Baik. Berarti kalau gitu ada nggak sih nemuin kayak saking raketnya teman-teman sendiri baik di PSDM maupun di BEM, ada nggak sih yang sampai jadian? Wah, kalau Wah. itu Oh, mungkin ada dong, ada. Itu Banyak. banyak. Mungkin bisa dijelaskan oleh yang berpengalaman Oh, yang gitu. berpengalaman. Iya, ini yang di sebelah bukan. saya ini sudah berpengalaman gitu. Tidak. Saking Mas Zidan raketnya. juga sangat berpengalaman mungkin bisa Oh ya, mungkin dari host betul. kita sendiri itu juga ada itu ya pengalaman cinta lokasi bisa dibilang di BEM. cinta-cintaan ada, tapi kita tetap harus profesional Oke. dong tentunya ya Masalah hati nggak kan. bisa dipungkiri ya. Yang penting masalah kerja harus nomor satu. Tuh, yang penting Iya. kerja dulu aja, Kerja dulu ya aja. kan, kayak masalah hati bisa lain kali. Pengen tanya aja karena tadi kan juga udah tahu karakternya anak-anak sendiri seperti apa kan, khususnya di BDM. Tapi kalau anak-anak secara generalnya BEM, tahu nggak sih tipe-tipe anaknya seperti apa? Mungkin masalah sifatnya, masalah kerjanya dan lain-lain. Kalau menurut aku ya, ternyata enggak semua anak BEM itu yang kayak langsung heboh gitu kalau ketemu. Ada juga yang pendiam dulu, menyesuaikan dulu, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang urakan kayak PSDM. Iya, itu benar-benar. juga ada. Jadi itu kayak emang macem-macem ya, emang macem-macem pokoknya, banyak anak-anak di BEM itu. banget, iya. Ada yang ya contohnya kayak host kita Kayak host ini. kita di Iya, Iya, contohnya iya. lemah lembut kayak kita Iya, misalnya kayak benar. Kayak lemah lembut sekali. yang uraan Iya, kayak gitu. Ada juga. Siapa yang paling uraan? Mas Wenda. Mas Wenda, Wenda. papa-papa kita tercinta. Menir ya. Sama Alfian katanya. Iya benar, Oh, iya, iya, Alfian benar, juga. Alfian. Oh iya, jadi teman-teman mungkin mohon maaf ya karena ini konsepnya emang PTK, Apa tuh PTK? Apa podcast tidak kondusif. Oh, jadi kita Gini emang merakyat kita ya? sengaja Kita emang mau menampilkan view kuliah secara offline. Iya benar. Lalu lalang. Lalu lalang. Oke. kan. Belum buka ini soalnya kantinnya. Iya, Coba benar. buka tambah rame mungkin. tambah rame ya Ya, mungkin. mungkin ada yang bawa nasi jamur kan, bawa nasi goreng. Ini sedikit kita spill untuk teman-teman yang Mm-mm. mungkin kuliah online belum pernah ke kantin biar tahu suasananya kantin kayak Iya, gimana bener gitu. banget. Ini sangat colorful dan cheerful sekali. Iya benar sekali. Saya Sangat setuju warna-warni. sekali. Ya. Cocok untuk teman-teman melepas penatnya. Ya. Bisa. Oke, mungkin lanjut aja kita bahas kantin ini. Jadi kita ngomongin lagi balik ke PSDM. Terakhir mungkin di segmen yang kedua ini ada nggak sih tips-tips yang mungkin mau diomongkan supaya apa ya teman-teman dari BEM sendiri khususnya itu bisa tetap solid sampai akhir. Mungkin dari Tiara ada tips and triknya? Tips and trick pokoknya tetap harus profesional karena kita masuk ke BEM itu kan emang udah tujuan kita gitu loh. Jangan sampai ada hilang-hilangan, jangan sampai nggak ikut rapat, mungkin yang hal-hal kayak gitu nggak sih. Terus kalau misalnya ada agenda-agenda yang dibuat sama departemen-departemen lain tuh mungkin teman-teman bisa banget buat hadir, ikut serta kayak gitu sih untuk mendukung kayak gitu. Ya mungkin kayak gitu juga sih. Jadi untuk tips and triknya supaya tetap akur ya mungkin bisa salah satunya tadi untuk lebih raket sampai jadian itu kan Waduh. akur banget ya itu. harus Iya sampai iya kayak gitu jadian. bisa. Oh. Sebenarnya saya sendiri nih yang nggak punya gandengan di BEM ya. Ini Oh, pengen. host Mungkin- dan Kan rekan saya. kelihatannya Iya, seperti itu kan kelihatannya. kita nggak tahu fakta di Betul, belakangnya. betul. Oh gitu ya. betul. Belum mungkin ya. Belum, Oh, belum. barangkali nanti setelah proker terakhir, aduh. Aduh, Ya, bener. aduh Oh, enggak dong, aduh. enggak dong. Ya itu mungkin salah satu tips and trick supaya teman-teman BEM itu bisa akur sampai akhir kayak gitu sih. Oke, itu tadi adalah tips-tips dari teman-teman supaya mungkin juga pesan buat teman-teman PM yang mungkin lihat ya supaya kita bisa tetap solid sampai akhir. Nah,
Mungkin itu aja pertanyaan di segmen kedua ini. Kita berjumpa lagi di segmen ketiga. Dah. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Ruang Temu FEB Talk di segmen ketiga. Di kesempatan di segmen ketiga kali ini kita mungkin agak lebih nyantai aja. Kita lebih ice breaking karena kita tadi juga udah mengupas tuntas ya mengenai PSD. Mungkin nggak semuanya, tapi secara gambarannya sudah digambarkan lah sama Alda dan juga Tiara. Di segmen ketiga ini mungkin kita, aku sebagai MC pengen tanya-tanya aja. Jadi nanti aku akan nyebutin suatu pertanyaan. Jadi Alda dan juga Tiara nanti bisa disebutin secara barengan. Jadi ada instruksi dulu ya aku hitungan ketiga baru nanti semuanya jawab. Nanti aku tanyain alasannya kenapa. Siap ya? Siap dong. Oke. Siap dong. Untuk yang pertama, siapa yang paling on time di BEM? Aku. Aku. Oh gitu. Oh dihitung dulu. Oke. Semangat ya Bun. Ini ini nggak boleh nyebutin nama sendiri ya, karena itu nanti ini pokoknya sudut pandang kalian ke orang lain. Oh gitu. Oke. Nggak boleh nyebutin aku. Di gitu. BEM, bukan di PSDM. Di BEM. Di BEM. Balik lagi. Oke. Siapa yang paling on time di BEM? 1, 2, 3. Mas Bagas. Mas Bagas. Kok sama? Enggak. Kamu nyontek ya? Aku nyontek. Nggak boleh dong, nggak boleh. Kenapa Bagas paling on time? Karena rumahnya deket kali ya? Oh, enggak juga sih, maksudnya. Karena wakil ketua kita. Oh iya, mereka jadi harus memberi leader contoh yang ya, baik memberi untuk contoh yang anggota-anggotanya. baik, Karena gitu emang kan. auranya bapak banget gitu. Iya, ya. Bapak. Dragon biar banget gitu. biar gak dipaido. Ya, berarti yang paling on time di BEM Bagas. Mas Bagas. Iya benar. Untuk yang kedua, siapa yang paling ngaret? 1, 2, 3. Mas Wenda. Mama Sayu. Oh, satu paket dong, satu paket. Sepaket Oh, dong. paket, iya. Sepaket. Itu emang udah satu paket, Iya, makanya benar-benar. telatnya barengan karena ya berangkatnya Cara bareng. berangkat bareng. Searah ya. Iya, Ya, benar. Jadi Aduh, yang maaf ya, paling Bapak. Ngaret Maaf ya Bapak. Wenda dan juga Mas Maaf. Ayu. Udah kita dipecat jadi anak nih nanti. Iya. Kita keluar dari sini dikeluarin. Dikeluarin dari PSDM. Oke, mungkin ke pertanyaan ketiga. Siapa yang paling lucu? 1, 2, 3. Mas Agam. Mas Najib. Satu apa? paket lagi ya. Sepaket juga. Satu paket Paket, lagi. paket. Paketan nggak ber? Dipaket no ya? Satu paket, satu kos, Kenapa? satu Kenapa? motor Paling lucu gitu ya. Agam sama Najib kenapa kok paling Karena lucu? emang lucu aja gitu. Lucu aja. Lucu aja. Nggak lucu banget. Kayak mereka diem tuh lucu gitu. Iya, Iya, mereka masih lucu mereka ya? diem aja nggak usah ngomong lucu. Tuh, lihat Bernapas tuh. aja lucu. Lihat, bernapas aja lucu. Tuh. Lucu banget Najib. Lucu Ganteng banget. Ganteng banget. Ganteng Mas banget. Najib paling ganteng sebem. Iya ya, setuju banget aku kalau Najib. Itu sama ikonnya. Agam. Ikonnya. Emang ikonnya Najib sama Agam. Iya bener. Ini pujian loh Mas, jangan marah loh. Enggak, emang gitu gue. Emang gitu, emang Iya. gitu. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang paling gimmick? 1, 2, 3. Dika. Dika. Oke. Wih. Ini Karena Kenapa, jawaban Cut? pasti ya. Jawaban pasti karena Kenapa tuh? buktinya juga udah ada. Di grup tuh udah Grup ya? Iya. Ada berapa list tuh? gitu. Udah berapa Udah list? tembus 50, 50 ya. list 50 untuk 50 report list. akun Dika. Iya, Drama benar. banget Dika ya. Iya, karena saking gimmicknya. Karena gimmick DD banget. berarti dia, Dika drama. Dika drama. Jadi kan DDB, Apa tuh? Dika drama banget. Dika drama. DDB. DBD. Selanjutnya, siapa yang paling sad boy dan juga sad girl? 1, 2, 3. Set boy. Mas Najib. Mas Najib. Najib. Mas Najib. Apa Jep? Aku Jep? setuju Mas Najib banget lagi. sih. Iya, Aku bener. setuju Gandengannya. banget. Kenapa? Paling sad Ya boy karena kenapa? nggak punya gandengan, makanya sad boy gitu. Bener ya? Oh gitu ya alasannya. Ampun. Karena sampai saat ini masih Sampai saat ini Belum masih terlihat fokus. masih ya. sendiri saja. Iya. gitu. Sebenarnya Belum itu terlihat. Soal pasangan dan juga jomblo adalah prinsip. Jadi Oh, emang prinsip. ini sih kalau dia punya pacar ilmunya hilang. Oh gitu, Iya, ada. Jadi emang Jadi Itu dia emang- punya iya. ilmu. Agak Syaratnya, magis. syaratnya emang Syarat. seperti itu. Indonesia tanpa pacaran mungkin. Generasi. terus ini sih yang terakhir ya. Mungkin bisa bareng-bareng ya. Karena mungkin
semua anak BEM juga tahu jawabannya. Siapa yang paling cerawak di BEM? Tahu nggak cerawak? Apa itu? Cerewet, itu apa ya? cerewet. Berisik. Oh, Apa ya? berisik. Siapa yang paling Pasti berisik? tahu lah. 1, 2, 3. Mbak Rafika. Ibunda Udah ibunda jadi kita rahasianya. tercinta, iya. Maaf Bu, ini Iya, iya. ini tapi benar ya. Tapi kan? benar ya, Setuju emang. kan? Udah bener ya. Tapi emang bener. Tapi emang benar. Toak banget. Iya, jadi itu satu set sama bapaknya juga, Iya, sama jadi bapak satu kita. kampung harus tahu dia ngomong apa gitu. Enggak. Itu dari 2 kilometer denger suaranya dia. Waduh. Sudah Ini terdeteksi gitu ya dia ada di Kayak sana. sound polisi gitu. ya. Iya, bener. 2 meter denger. Ya udah mungkin itu aja di segmen ketiga kali ini. Selanjutnya kita juga ada segmen keempat tapi kita break dulu dan dah. Oke, kita memasuki ke segmen keempat. Kali ini kita juga nyantai lagi, ice breaking lagi, tapi kita juga ada sedikit game ya. Kita mainkan games yang PSDM banget. Berhadiah nggak tuh? Wow. Berhadiah, Apa tuh? Payung. umroh. Oh, bro. Masya Allah. Masya Allah. Jadi emang agak barokah. Oke, semangat nih kalau umroh. Umroh ya, jadi siap-siap. Barangkali emang ini guyonan yang membawa berkah kepada keluarga. Oh gitu. Jauh ya. Guyonan nggak supaya Oke. Karena Oke. kita kan sering banget tebak-tebakan yang receh-receh gitu ya. Ini bisa ditebak bareng-bareng, nanti aku kasih tebak-tebakan, kalian langsung jawab. Ini rulesnya. Jadi aku ngasih tebak-tebakan, kalian coba jawab. Tapi misalkan salah nanti aku yang jawab. Tapi nggak boleh ketawa. Harus Jadi tahan ini tawa. Susah tahan banget ya. tawa, tahan tawa Tahan ya. tawa. Tapi yang lainnya boleh ketawa biar Aduh, Oh, kayak bisa ya. keras gitu ya. Gitu ya. Dahsyat. Dahsyat. Siap nggak? Siap ya. Siap dong. Jadi mungkin sebelumnya kepada penonton yang di rumah ini sedikit warning ya, agak freak tapi emang kita kebiasaan seperti ini. Kita sendiri yang cuma tahu lucunya. Budaya PSDM Udah sekali. receh gitu ya kita. Kalau lucu ya terima kasih, kalau nggak lucu ya mohon Ya maaf. udah nggak apa-apa gitu. Mohon maaf ya, mohon Terima maaf. kasih. Kita hanya sedikit senang-senang di sini. Tebak-tebakan pertama mungkin benda mati yang harus diberantas dari Indonesia. Benda mati yang harus Benda diberantas mati dari yang harus diberantas dari Indonesia. Narkoba. Salah. Rokok. Salah. Apa tuh? Nyerah. 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 Oh, katok. 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 Itu bahasa BEM. Malang banget ya. Malang. Oh, oke. Katok ya. Katok, katok. Jawabannya bata. Kenapa tuh bata? Kenapa tuh? Bata huruf. Yeah, we won the challenge. Lucu nggak? Lumayan ya. Lumayan. Mikir tadi aku sama Nisa. Soalnya di sini ditutup lucu. Oh. Oke. Iya. Next ya. Oke, Kita next. lagi. Ini ada 20 pertanyaan. Jadi siap-siap. Banyak ya? 20 pertanyaan. Banyak banget ya. Jadi siap-siap. Oke. Sampai maghrib ini. Pertanyaan kedua, tebak-tebakan kedua. Buah apa yang nggak seger? Buah busuk. Buah apa? Buah Lemon. Salah. apa dong? Katok. Katok. Jawabannya alpucat. Gak bisa. Gak bisa. Ini lucu banget sumpah. Lagi sakit ya itu dia. Pucat, nggak Makanya nggak seger. Alpucat. Alpucat. Gak seger kan? Iya nggak seger. Lagi sakit mungkin kayak. Sakit gak seger. Lagi sakit ya. Kurang vitamin. Kurang vitamin. Vitamin. Lucu nggak? Lucu. Lucu nggak? Lucu. Iya. Lucu. Hahaha, gitu. Bisa ya, ini suruh ngelawak nggak boleh ketawa ya. Makanya. Susah ya. Lagi, mau lagi nggak? Mau Lagi. lagi. Katanya 20, Tagihan. katanya 20. Katanya 20 kan. Pertanyaan ketiga, Bundaran HI, tahu nggak? Tahu ya, Tahu, pasti. tahu. Bundaran HI, kalau diputerin 3 kali jadi apa? Bundaran Hihihi. bye-bye. Nah, aku harus ngerti jawabannya, Ya, nggak serius bener aku. dong, bener kan. Jawabannya ngerti sih. Kok gitu? Oh, saya nggak Tapi terima. sebenarnya bukan itu jawabannya. Apa tuh? Jadi lucu. Jadi ketawa. Oh, jadi lucu. Hihihi. Ih. Ngakak terus.
Udah Mas. Udah. Ya gagal dong. Gagal ya. Lagi berarti ya? dong. Tapi Lagi. lucu. Lumayan. Lumayan. Enggak sih. Oh Ah, enggak. gitu. Enggak, karena udah tahu. Oh, Udah tahu. Terakhir ya. Ini aku mikir temenan ya. Seorang pemimpin yang berdosa tapi menggemaskan. Seorang pemimpin yang berdosa tapi menggemaskan. Apa Tir? Apa ya? Katok ya? Menggemaskan. Katok. Katok. Fir'aun. Fir'unch. Fir'unch. Lucu banget. Unch. Ngakak abis. Ngakak habis. Ngangkang kami. Udah ya. Mungkin cukup ya. Saya mikir banget ini. Cukup. Enggak Kasih ya. nambah. Kasih Udah, ya. udah. Nambah dong ya kan? Mikir banget ini soalnya. Mungkin dicukupkan ya. Ya itu tadi segmen keempat tebak-tebakan PSDM banget. Berjumpa kembali di kita di segmen kelima. Dah. Oke teman-teman semuanya, berjumpa kembali kita di segmen kelima di podcast Ruang Temu FIB Talk. Jadi di segmen kelima ini adalah segmen penutup untuk kita, di closing lah ya ibaratnya. Karena kita tadi udah membahas penuh soal PSDM sendiri, mulai dari apa itu PSDM, gimana struktural PSDM sendiri, lalu gimana tipe-tipe anak BEM juga, tupoksi dan lain-lain. Maksudnya kita mengupas tuntas mengenai internal dari PSDM sendiri. Nah mungkin di segmen yang terakhir ini, di closing statement ini, aku cuma pengen tanya aja sih ke kalian, khususnya juga untuk podcast ini ya. Kira-kira 3 kata yang tepat untuk podcast FIB Talk itu apa? Mungkin satu-satu ya, bisa Aku dimulai dulu dari ya. Tiara. Oke, kamu dulu. 3 kata. Podcast keren banget. Podcast keren banget. Ya udah dipakai, gimana dong? Mikir saya. Makanya aku duluan tadi. Apa Oke, berarti 3 Alda? kata. Keren banget, sumpah. Keren banget sumpah. Ini sama ya. Sama. Keren Itu banget. keren. Kamu nyontek aku ya? Enggak, aku duluan loh. Oh berarti emang podcastnya keren. Kalau gitu untuk yang terakhir mungkin 1 kata untuk BEM. 1 kata untuk BEM. Oke, kamu dulu Tir. Solid. Solid. 1 kata untuk BEM. Alda. Sibuk. 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 Oh, iya. Nggak ada di BEM yang nggak sibuk. Ya udah mungkin itu aja ya. Itu aja sih. Karena anak-anak serius banget ya, nggak ada pelesetan-pelesetan. Mungkin kalau dari Kak Zidan sendiri, Iya benar. Coba. 1 kata untuk Satu BEM. kata untuk BEM. Selaku host nih. 1 untuk kata BEM. Oke. 1 kata untuk BEM. Ger. Ger. Oke, mantep. Ger aja. Ger aja. Oke. Mungkin itu aja ya. Terima kasih buat Alda, buat Tiara karena sudah mau menyempatkan waktunya di podcast kali ini. Buat teman-teman sekalian, sampai juga kita di akhir acara ini. Terima kasih sudah mau menyaksikan podcast dari Ruang Temu FIB Talk. Jangan lupa juga buat nonton di episode selanjutnya, karena mungkin di episode selanjutnya bakalan lebih seru dari episode kali ini. Jadi tetap stay tune dan jangan lupa nonton. Terima kasih. Dah.